Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita banyak nikmat, sehingga dengan nikmat-nikmatnya tersebut kita dapat melanjutkan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Selawat beriringkan salam ke ruh junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa istiqomah menjadi pengikut beliau. Baik, kali ini kita akan masuk ke pembelajaran kelima. Masih di subtema 4 tentang menyayangi hewan, tema B. Namun, sebelum kita lebih lanjut lagi, agar kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini mendapat keberkahan dari Allah, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bi 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wajidni ilma. Selamat pagi untuk anak-anak Bapak semua. Semoga masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran di pagi hari ini, dan memang harus tetap semangat karena tugas seorang pelajar adalah menuntut ilmu. Baik, lanjut saja. Di pembelajaran kelima kali ini kita akan membahas tentang dongeng. Kali ini dongeng yang akan kita bahas adalah di mana dongengnya belum diselesaikan, sehingga nanti kita diminta untuk menyelesaikan dari cerita dongeng tersebut. Di sini Bapak akan membacakan dongeng tentang kerak dan rusa. Bapak minta Ananda untuk mendengarkan dengan seksama. Baik, Bapak mulai. Suatu siang yang terik, tampak seekor rusa yang berjalan tertatih-tatih. Napasnya terengah-engah karena kelelahan. Kebetulan di depan ada sebuah pohon yang rindang. Di pohon itu tampak ada seekor kerak sedang duduk di cabang pohon. Rusa pun memutuskan untuk berteduh di bawah pohon sebentar. "Oh rusa, kamu tampak lelah sekali. Kamu mau kemana?" tanya kera dari atas pohon. "Aku sangat haus, kera. Aku mencari sungai untuk minum, tapi sampai sekarang belum menemukannya. Apakah kamu tahu di mana sungai terdekat dari sini?" jawab rusa. "Aduh, kasihan sekali kamu rusa. Kalau kamu mencari sungai, dari sini masih sangat jauh. Tapi di ujung jalan ini ada danau. Air di sana cukup jernih. Kamu bisa minum di sana," ucap kera. "Oh, benarkah kera? Terima kasih banyak," sahut rusa. Rusa pun mencoba bangkit dan berjalan sesuai petunjuk kera. Setelah berjalan dengan susah payah, akhirnya rusa menemukan danau seperti yang dikatakan kera. Rusa pun menghilangkan rasa haus dengan minum air danau tersebut. "Wah, ternyata kera itu benar. Dia kera yang sangat baik. Aku akan membalas kebaikannya di lain waktu," gumam rusa. Setelah cukup minum dan beristirahat, rusa bergegas pulang ke rumahnya. Untuk menuju rumahnya, rusa harus melewati jalan yang sama seperti saat ia berangkat. "Oh ya, nanti aku akan menemui kera dan mengundangnya ke rumahku sebagai bentuk terima kasihku," pikir rusa. Namun, saat melewati pohon tempat beristirahatnya tadi, rusa tidak melihat kera. Pohon itu nampak kosong. Akhirnya rusa memutuskan untuk berjalan pulang ke rumahnya saja. Tiba-tiba, dari balik semak-semak di tepi jalan terdengar suara samar-samar. Rusa merasa ketakutan mendengar suara itu. Rusa pun mempercepat langkahnya. Namun, suara samar-samar itu terdengar semakin jelas. Kini rusa mendengar suara tangisan dan permintaan tolong.
Ternyata tangisan itu berasal dari kera yang terperosok ke dalam lubang di semak-semak. Nah, ceritanya hanya sampai di sini. Jadi, kalau misalnya cerita ini dilanjut, Ananda akan melanjutkannya seperti apa? Nah, kalau menurut Bapak akan lanjutkan seperti ini. Namun nanti Ananda bisa melanjutkannya sesuai dengan yang Ananda mau. Ceritanya akan dibuat seperti apa akhirnya. Nah, akhir dari cerita Kera dan Rusa, Bapak buat seperti ini. Nah, mengetahui bahwa suara itu adalah suara Kera, Rusa pun menghampiri Kera dan membantu Kera untuk keluar dari lubang tersebut. Dan tidak lupa Rusa menawarkan Kera untuk berkunjung ke rumahnya. Sebagai tanda terima kasih sudah menunjukkan tempat danau yang airnya bersih. Nah, ini versi Bapak. Ini menurut Bapak akhir cerita dari Kera dan Rusa. Bagaimana nanti? Apakah Ananda punya versi lain atau cerita akhir dari cerita ini menurut Ananda seperti apa? Boleh nanti Ananda buat sendiri, oke? Baik, Nah, dari dongeng tersebut antara Rusa dengan Kera, maka tokoh yang ada di dalam cerita adalah Kera dan Rusa. Berarti yang memerankan peran dalam cerita tersebut adalah Kera dan Rusa. Sedangkan lokasi ceritanya atau tempat ceritanya adalah di hutan dan di danau. Kemudian waktu kejadiannya adalah di siang hari. Sekarang kita masuk di pesan yang terdapat dalam dongeng. Nah, setiap perbuatan baik maka akan mendapatkan atau mendatangkan kebaikan yang lain. Atau berbuat baiklah kepada siapa saja karena perbuatan baik itu akan mendatangkan kebaikan yang lain. Seperti yang dilakukan Kera terhadap Rusa. Kemudian Rusa membalas kebaikan dari si Kera tadi. Baik, untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung di chat melalui WA ataupun ditelepon ke Bapak. Kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron wa jazakumullahu khairan. Bapak ingatkan untuk tetap menjadi anak yang soleh dengan mendengarkan dan menuruti apa kata orang tua, tidak membantah apa kata orang tua, dan mengurangi main gadgetnya dan juga sholatnya harus tepat waktu dan berjamaah. Baik, cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.